Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Armalia dengan NIM C1F02372. Di sini saya akan membuat video tugas UTS mata kuliah Manajemen Produk Halal dengan dosen pengampu Dr. Luki Enggrani Fitri, SE MSI. Soal pertama, jelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia berkembang secara bertahap, dari awalnya bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum yang diatur secara resmi oleh pemerintah lewat undang-undang dan lembaga khusus. Sebelum adanya regulasi resmi sebelum 1989, kehalalan produk dijaga mandiri oleh masyarakat dan organisasi keagamaan, dengan MUI yang mulai berperan melalui pembentukan LPPOM MUI sebagai penyedia sertifikat halal sukarela. Kemudian, era MUI dan sistem sukarela berlangsung di mana LPPOM MUI dipercaya untuk penjaminan halal secara mandiri tanpa pengawasan ketat pemerintah. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH mengharuskan sertifikasi halal nasional dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang menggantikan fungsi administratif MUI dengan pelaksanaan bertahap dimulai sejak tahun 2019 melibatkan pemerintah, MUI, pelaku usaha, dan masyarakat. Pada tahun 2023, UU JPH diubah lewat UU Nomor 6 yang memperkuat aturan sertifikat halal, termasuk sertifikat berlaku selamanya selama produk tidak berubah, adanya jalur self-sertifikat reguler dan self-declare, serta penegakan hukum lebih ketat, sehingga peran BPJPH diperkuat dan kerjasama dengan LPPOM MUI serta lembaga pemeriksa halal semakin erat. Jelaskan alur proses sertifikasi halal hingga terbit SH. Proses sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan pelaku usaha mendaftar secara online melalui sistem SiHalal milik BPJPH serta mengunggah dokumen lengkap seperti data usaha, nomor induk berusaha atau NIB, daftar produk dan bahan, serta dokumen sistem jaminan produk halal. Setelah pendaftaran, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal atau LPH yang akan melakukan audit dan pengujian produk secara menyeluruh, termasuk bahan baku, proses produksi, dan kemasan, untuk memastikan kehalalannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengeluarkan fatwa halal berdasarkan temuan tersebut. Jika dinyatakan halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara digital yang dapat diunduh pelaku usaha. Proses ini biasanya selesai dalam 21 hari kerja dan masa berlaku sertifikat halal berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan baku atau proses produk. Pendampingan dari ahli sertifikat halal juga dapat membantu memudahkan dan mempercepat proses. Soal nomor 3, uraikan peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berperan sebagai lembaga pemerintah yang mengatur, menetapkan aturan, menerima pengajuan, memverifikasi dokumen, dan menerbitkan sertifikat serta label halal pada produk. Tugas melakukan pemeriksaan fisik, audit, dan pengujian produk serta bahan baku secara menyeluruh untuk memastikan kehalalannya. Selanjutnya, lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H membantu pelaku usaha dalam mempersiapkan dan menjalankan proses sertifikasi halal agar sesuai standar yang berlaku sehingga proses ini lebih lancar. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia atau MUI berperan menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan LPH, yang merupakan aspek penilaian syariah dan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan pada ketetapan MUI tersebut. Nomor 4, menurut kalian, apa tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal serta solusi yang bisa diimplementasikan? Menurut saya, tantangan utama bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman tentang proses dan syarat
sertifikasi, keterbatasan modal untuk biaya sertifikasi, serta kurangnya akses informasi dan pendampingan dari lembaga terkait. Banyak UMKM merasa proses sertifikasi rumit dan biayanya besar meskipun ada subsidi yang belum menyentuh semua pelaku usaha. Selain itu, UMKM sering kekurangan tenaga ahli yang mengerti soal legalitas dan sertifikasi, serta masih menggunakan bahan baku yang belum pasti halal. Solusi yang dapat dilakukan yaitu sekarang pemerintah sudah mempunyai program dari pemerintah Indonesia yang digagas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk memberikan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro kecil atau UMKM. Program ini bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui skema self-declare atau pertanyaan mandiri secara gratis, serta dapat diakses secara daring melalui sistem aplikasi Si Halal. Selanjutnya, memberikan pendampingan teknis dan konsultasi termasuk membantu pengurusan dokumen dan pemenuhan standar halal agar UMKM siap memenuhi persyaratan. Kemudian, mengembangkan sumber daya manusia di UMKM lewat pelatihan khusus soal pengelolaan usaha halal dan aspek legal agar mereka lebih mandiri dan paham aturan. Belum soal yang kelima, tentang studi kasus, sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun, setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian bahan penolong atau zat pelarut yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal atau SJPH yang terdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka tertunda oleh BPJPH. Pertanyaannya, yang pertama, identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat berdasarkan prinsip manajemen produk halal. Soal yang kedua, jelaskan langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya dapat memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal. Yang ketiga, menurut kalian, apa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus tersebut? Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat adalah penggunaan bahan penolong seperti zat pelarut yang belum memiliki sertifikat halal dan ketidakadaan sistem jaminan produk halal atau SJPH yang terdokumentasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip manajemen produk halal di mana setiap bahan dan proses harus dapat dilacak dan dipastikan halal, serta perusahaan wajib memiliki SJPH sebagai jaminan bahwa proses produksi halal berjalan secara konsisten.